Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari Jumat yang mendung ini kita berharap ampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunannya dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya. Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ditanamkanlah di dalam diri kita ini yang namanya fitrah. Sesuatu yang sudah ada, yang mana ini adalah menjadi kunci daripada kesucian manusia. Yang mana fitrah ini begitulah seharusnya menjadi manusia. Apa salah satu fitrah manusia itu? Yang namanya kita ini sewajarnya adalah memiliki rasa takut akan sebuah kesalahan. Kita akan menyesal ketika kita melakukan kesalahan. Salah satu contoh sederhana, ketika kita memasuki sebuah tempat yang mana kita tidak tahu sebelumnya, dan kita ternyata salah memakai baju, meskipun itu tidak salah, maka kita akan kikuk sendiri, maka kita akan merasa tidak nyaman sendiri. Nah, secara fitrah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kabarnya kepada kita bahwasanya ini kita ketika lahir itu sebenarnya suci, tidak ada dosa. Jadi fitrahnya semua yang ada di bumi ini yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya adalah penuh dengan kebaikan. Ketika terjadi kesalahan, berarti itu sebenarnya sudah keluar daripada rel yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah sepatutnya ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka ada rasa tidak nyaman di dalam hati kita ini. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kenapa kemudian kita melihat sendiri, kita mendengar sendiri orang melakukan kesalahan, apakah itu sifatnya individual atau sifatnya bersama-sama? Itu kenapa?
Karena yang pertama itu tidak peduli terhadap kesalahan. Nah, ketika kita melihat satu individu, dua individu, 3 orang, 4 orang, maka pikiran kita akan sedikit demi sedikit berubah. Yang awalnya itu kita risih, yang awalnya itu menganggap aneh, akan tetapi karena kita banyak melihat orang-orang melakukan kesalahan, maka sedikit demi sedikit kita akan menganggapnya sebagai sebuah kebiasaan. Pada puncaknya individu yang melakukan kesalahan itu, yang awalnya itu biasa dan tidak ada timbal balik negatif daripada masyarakat, maka akan dia menganggap bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah bukan merupakan kesalahan. Akhirnya dia terus melakukan, dan pada puncaknya dia merasa bangga bahwa sebuah kesalahan yang telah dilakukan itu seakan-akan dia melakukan sebuah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabanna alladziina yafrahuna bima atau. Janganlah kalian mengira terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang berbahagia, senang, berbangga terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dalam beberapa tafsir tentang bagaimana orang-orang kafir terdahulu merubah ayat-ayat Allah. Ada juga yang menyampaikan bahwasanya mereka melakukan sebuah kemaksiatan, akan tetapi mereka berbangga terhadap kemaksiatan itu. Wa yuhibbuna an yahmadu bima lam yaf'alu. Dan mereka itu suka untuk dipuji terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak mereka kerjakan. Fala tahsabannahum bimafazati minal adab. Maka sekali-kali janganlah kalian menyangka bahwasanya mereka itu akan berhasil untuk menjauhi, terbebas daripada azab Allah. Walahum adzabun alim. Karena sesungguhnya bagi mereka azab yang sangat pedih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat kejadian kita sehari-hari, teknologi yang kita pegang itu adalah seperti pisau yang mana kebermanfaatan dan berbahayanya itu tergantung siapa yang memegang. Teknologi yang begitu cepat, berita-berita yang begitu cepat tersebar, akan tetapi tidak ada saringannya. Ada orang yang menyebarkan kebaikan, ada orang yang menyebarkan kejelekan. Fenomena yang terjadi saat ini, jika dulu orang-orang itu malu ketika kesalahannya diketahui orang, akan tetapi betapa banyak di antara kita kaum muslimin yang mengupload video-video dirinya yang pada saat itu dia melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan berzina dipamerkan. Kemaksiatan minum minuman khamar dipamerkan. Seakan-akan memamerkan sebuah kesalahan itu adalah sebuah kebanggaan. Dan itu bisa merubah pola pikir kita, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak-anak kita, ketika diri kita sendiri secara tidak sengaja melihat, kemudian besoknya lagi melihat, belum lagi di berita-berita, seakan-akan pikiran kita ini disesaki oleh sesuatu. Banyak sekali orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan yang mana itu bertingkat mulai kesalahan yang paling rendah, kesalahan sampai kesalahan yang membuat Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'af. Sebenarnya seluruh umatku, mulai dari zaman Nabi, mulai zaman para sahabat sampai kita dan sampai umat terakhir menjelang terjadinya hari kiamat, itu sebenarnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kemungkinan untuk dimaafkan segala kesalahannya. Akan tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illal mujahirun, yaitu kecuali orang-orang mujahir. Para sahabat bertanya, siapa orang-orang mujahir? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal mujahidin an yaf'alu rajul bil laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqulu ya fulan amiltul bariha kana wa kana. Orang-orang mujahid itu adalah seorang laki-laki yang dia melakukan kemaksiatan di malam hari atau melakukan kemaksiatan pada masa lalu semasa hidupnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aibnya. Tidak ada orang yang tahu, hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Akan tetapi besok paginya dia mengatakan kepada kerabat-kerabatnya, kepada teman-temannya, kepada saudara-saudara, kepada orang lain, bahwasanya tadi malam saya sudah melakukan perbuatan ini dan perbuatan ini. Dan fenomena ini ada di sekeliling kita. Ada seseorang yang mengupload, dia tidak mengupload video porno, akan tapi mengupload video atau foto yang mengindikasikan bahwasanya dia tadi malam itu sudah memesan PSK. Ada orang yang tidak menunjukkan mabuk-mabukan, akan tetapi diuploadlah botol minuman khamr dengan caption yang tidak ada penyesalan sedikit pun. Ada orang yang dulu pernah berbuat maksiat, ahli maksiat, sudah Allah tutup, akan tetapi kemudian dia ceritakan kembali dengan rasa bangga. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yuksifu sitrallahi anhu. Allah Subhanahu wa taala sudah menutupnya, akan tetapi dia sendiri yang membuka aibnya. Dia sendiri yang membuka kesalahan-kesalahannya dengan rasa bangga tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Maka dia ini termasuk orang-orang mujahir, yaitu orang-orang yang tidak akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah satu di antara syarat taubat, salah satu di antara syarat diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adanya perasaan menyesal. Dan ketika orang menyampaikan itu dengan perasaan bangga, maka itu adalah salah satu tanda tidak ada rasa penyesalan sedikit pun di dalam hatinya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa merasa malu dan merasa menyesal terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa al-mujahid ini tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kebanggaan terhadap dosa ini begitu bahaya? Karena para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia seringkali melakukan sesuatu, apakah itu kebaikan ataukah itu keburukan, seringkali itu tidak datang dari diri kita sendiri.
Salah satu contoh dalam berbuat kebaikan, pada suatu saat kita enggan melakukan sholat jamaah, pada suatu saat tidak terbersih di dalam ingatan kita akan bersedekah. Akan tetapi ketika kita melihat orang bersedekah, maka ada rasa iri di dalam diri kita. Ketika kita melihat ada orang-orang rajin bersolat berjamaah, ada di dalam diri kita, kenapa saya tidak bisa melakukan seperti apa yang dia lakukan? Begitu juga kejelekan. Sebenarnya kita tidak terbersih kejelekan-kejelekan yang dulu pernah kita lakukan. Akan tapi seringkali kita itu terinspirasi dengan teman-teman kita, terinspirasi dengan orang-orang sekitar. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita ini bersih daripada dosa. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lalai. Akan tetapi setiap kesalahan yang kita lakukan cukuplah untuk diri kita. Betapa banyak saudari-saudari kita, putri-putri kita malu menutup auratnya hanya karena teman-temannya yang mengejek. Kamu masih buruk akhlaknya, percuma kamu memakai jilbab. Yang kita juga begitu. Dulu ketika ada teman-teman kita yang biasa dikenal sebagai anak nakal, ketika dia masuk ke dalam masjid, maka apa yang terjadi? Diejeklah dia. Percuma kamu sholat, akan tetapi akhlakmu masih buruk. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa-dosa yang kita lakukan, marilah kita minimalisir dengan mencukupkan kesalahan-kesalahan itu untuk diri kita sendiri. Tidak perlu kita merasa risau, dianggap sok alim, sok suci ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, akan tapi kita masih belum bersih. Karena begitulah manusia, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Hidup ini para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi rugi, maka sudah sepatutnya kita saling menasihati, kita saling menjaga. Bukan berarti kita menasihati lalu kemudian kita bersih dari dosa, tidak. Akan tetapi terkadang kita bisa berbuat baik, terkadang kita bisa meninggalkan kemaksiatan, itu karena nasihat-nasihat daripada saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan-kesalahan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ati wansur ibadakal muwahhidin wansur ibadaka muwahhidina fi kulli makanin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Suriah, Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makanin ya Allah. Allahumma ij'al baladana Indonesia baladan aminan baladan mutmainnan. Allahumma ij'al ru'usana ra'isan salihan ra'isan muslihan ya Allah. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ifafa wal-ghina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.